Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Berjumpa lagi dengan saya, Sonya Yuda, Guru Matematika MTS Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai himpunan, di mana sebelumnya kita telah membahas pengertian himpunan dan cara menyatakan himpunan. Untuk hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai himpunan kosong, himpunan nol, himpunan berhingga dan tak berhingga, serta himpunan semesta dan himpunan bagian. Kita langsung saja ke pembahasan mengenai himpunan kosong dan himpunan nol. Perbedaannya kita akan lihat berdasarkan pengertiannya berikut ini. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Dan simbolnya ditulis seperti ini, tanda kurung kurawal yang tidak mempunyai isi, atau angka 0 yang kita coret. Jadi simbolnya ada dua, terserah pemakaiannya mau pilih yang mana. Kita lanjutkan ke contoh. Yang pertama, himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Pada kenyataannya, tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, sehingga anggotanya adalah tidak ada atau kosong. Bisa kita tulis di sini P adalah kosong. Jadi penulisannya ada dua macam. Kemudian yang kedua, himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang jumlah harinya 27. Dari Januari sampai Desember, hari-hari dalam bulan itu minimal 28 sampai 31. Jadi yang 27 itu tidak ada. Sehingga himpunan A ditulis himpunan kosong. Nah, untuk himpunan 0, himpunan yang memiliki satu buah anggota. Jadi kalau tadi himpunan kosong tidak ada anggota, dia mempunyai satu anggota, yaitu bilangan 0 atau angka 0. Contohnya seperti apa? Kita lihat contoh pertama, himpunan G. Himpunan G adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Bilangan bulat di antara min 1 dan 1 adalah 0, sehingga himpunan G adalah 0. Anggotanya ada angka 0 di sini. Kemudian yang kedua, himpunan K adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Kita ingat kembali, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Jika dikatakan di sini kurang dari 1, berarti itu adalah 0. K sama dengan elemennya di sini 0. Kemudian kita lanjutkan ke himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau bisa dihitung jumlahnya. Nah, penulisannya bisa kita lihat di sini. Himpunan A, misalkan ibu di sini buat X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Kalau kita lihat di sini ada batas awal, batas awalnya adalah X1 dan batas akhirnya adalah Xn. Jadi dia mempunyai batas awal dan batas akhir. Contohnya, himpunan M adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Kita ingat lagi tadi barusan, bilangan cacah dimulai dari 0. Karena dikatakan kurang dari 5, berarti cukup sampai 4. Berarti bilangan cacah itu yang merupakan kurang dari 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan terakhir adalah 4. Nah, dari sini kita lihat. Di ujung-ujungnya yang pertama ini ada 0 dan ada 4. Di sini yang pertama, 0 ini adalah batas awal dan 4 adalah batas akhir. Jadi dia harus punya batas awal dan akhir. Kemudian, contoh kedua, himpunan D adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 4. Nah, kita ingat lagi, bilangan bulat setelah negatif 3 di sebelah kanan itu adalah min 2, min 1, kemudian 0, 1, 2, dan terakhir 3. Nah, di sini, di min 2 dan 3, ini merupakan batas awal dan batas akhir. Sehingga himpunan
M dan himpunan D itu merupakan himpunan yang berhingga. Jadi kalau kita bisa ngitung di sini M-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bisa dihitung jumlahnya. Kemudian untuk himpunan D, jumlah anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini bisa dihitung. Kemudian kita lanjut ke himpunan yang tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga, tidak terbatas, atau tidak terhitung jumlahnya. Contohnya seperti apa? Contoh penulisannya yang pertama, ini ada himpunan A yang dimulai dari X1, X2, dan seterusnya, di mana di ujungnya ini tidak terbatas. Kalau dan seterusnya kita tidak tahu batasnya berapa, sehingga ditulis di sini di kanan tidak ada batas atau tidak ada batas akhir. Kemudian penulisan yang kedua, bentuk tak berhingga biasanya di sini ada titik-titik sama seperti tadi. Titik-titik itu tak berhingga ke sebelah kiri atau tidak ada batas di sebelah kiri. Kemudian yang kemungkinan ketiga itu di ujung kiri dan di ujung kanan tidak ada batasnya. Jadi ketika ada tanda titik-titik seperti ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di kedua-duanya kiri dan kanan, itu merupakan himpunan tak berhingga. Untuk contohnya, kita lihat contoh pertama. Himpunan H adalah X lebih besar atau sama dari 5, di mana X elemen bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari 1, tetapi di sini lebih besar atau sama dari 5. Sehingga dimulai dari 5 lebih besar, berarti 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu ujungnya berapa. Jadi di sini ada tanda titik-titik ini menyatakan bahwa tidak ada batas di sebelah kanan. Berarti ini merupakan himpunan tak berhingga. Kemudian contoh yang kedua, himpunan N adalah himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kalau kita ingat lagi ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Di negatifnya kita tidak tahu mulainya berapa atau kekiranya itu sampai berapa. Dan di sebelah kanan juga tidak tahu sampai berapa nilainya. Sehingga di ujung-ujungnya ada tanda titik-titik seperti ini yang menyatakan bahwa dia tidak mempunyai batas di kiri dan di kanan. Sehingga N adalah himpunan tak berhingga. Kemudian kita lanjutkan lagi ke himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta atau disebut juga sering universal? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Itu misalnya seperti apa? Misalkan di sini Ibu telah memberi 3 buah himpunan, di mana himpunan pertama adalah paus, ikan hiu, dan lumba-lumba. Kemudian himpunan B adalah kucing, anjing, dan kelinci. Kemudian yang terakhir, himpunan C, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, kalau kita buat semestanya, dia termasuk semua ke dalam bentuk hewan. Sehingga semestanya bisa disebut S sama dengan hewan. Kemudian contoh yang kedua, Ibu akan memberikan himpunan yang pertama. Himpunannya cuma 1 di sini, himpunan F, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau kita lihat di sini, kemungkinan himpunan semesta bisa lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini, 2, 4, 6, 8, 10 itu bilangan apa? Itu termasuk ke dalam bilangan genap. Atau termasuk bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya. Dia termasuk di dalam situ. Kemudian, atau termasuk juga di dalam bilangan cacah. Dan yang terakhir, bilangan bulat. Atau ada satu lagi bisa bilangan bulat positif. Nah, itu juga termasuk. Jadi, dari satu himpunan atau beberapa himpunan, kemungkinan semestanya bisa lebih dari 1. Dan selanjutnya, setelah himpunan semesta, kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian, misalkan, himpunan A disebut bagian dari B jika setiap anggota himpunan A merupakan
anggota himpunan B. Artinya anggota A ada di B. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Ini adalah menyatakan himpunan bagian. Jadi A himpunan bagian dari B. Kemudian yang kedua, ketika tanda tadi dicoret, artinya dibaca A bukan himpunan bagian dari B. Nah, kemudian untuk menyatakan himpunan bagian atau jumlah himpunan bagian, itu kita punya rumus adalah 2 pangkat N. N-nya itu apa? N-nya adalah jumlah anggota himpunan. Nah, jumlah anggota himpunannya bisa dihitung nanti. Nah, sebelum kita menghitung atau menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, kita akan membahas mengenai segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal digambarkan seperti ini. Di sini 1, kemudian di bawahnya membentuk segitiga 1 dan 1. Nah, di bawahnya ini, di ujung ini selalu 1. Kemudian di bawahnya ini adalah, misalkan di sini 2. 2 itu jumlah dari 1 dan 1, jumlah dari yang di atasnya. Kemudian ujungnya 1 lagi. Nah, di sini 1 dan 2 bisa dijumlahkan hasilnya 3. 2 dan 1 bisa dijumlahkan hasilnya 3. Ujungnya 1 lagi. Kemudian kita buat 1 lagi. 4 ini dari mana? Dari 1 tambah 3. 6 dari mana? 3 tambah 3. 4 dari mana? 3 tambah 1. Dan seterusnya, bilangannya adalah jumlah dari 2 bilangan di atasnya. Nah, di sini untuk yang pertama ini, kalau tadi jumlah anggota himpunannya adalah 0 atau himpunan kosong, berarti himpunan bagiannya bisa kita cari 2 pangkat 0. Ingat, bilangan semuanya jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, dari sini bisa langsung kita lihat dari segitiga Pascal. Di sini hanya ada 1 angka, berarti jumlahnya 1. Di sini Ibu tulis. Kemudian yang kedua, jika anggota himpunannya di sini tadi 0, berarti setelah 0 adalah 1. Kita gunakan rumus yang sama, 2 pangkat 1. Dan 2 pangkat 1 itu 2. Nah, kita buktikan ke segitiga Pascalnya di sini ada 1 dan 1. Sehingga kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 2. Kemudian yang selanjutnya, jika anggota himpunannya 2, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya apa? 2 kali 2. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya, 1, 2, 1 di sini. Tadi 2 kali 2 adalah 4 ya. Berarti kalau kita ke sini, 1 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya jumlahnya 4. Berarti sama dengan dipangkatkan dengan dari segitiga Pascal. Selanjutnya, kalau N-nya sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3. Arti 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 kali 2, 8. Kita lihat, buktikan di segitiga Pascal. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian, jika N sama dengan 4, berarti 2 pangkat 4. Kita kalikan 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya harusnya 16. Nah, kita buktikan ke segitiga Pascal. Kita jumlahkan 1, 4, 6, 4, 1. Jumlahnya adalah 16. Sama dengan jika dipangkatkan. Kemudian yang terakhir, jika N-nya 5, 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali ya. Kita jumlahkan ke sini. Hasilnya itu sama dengan dipangkatkan, yaitu 32. Nah, jika mau di sini anggota bilangannya, anggota himpunan maksud Ibu, anggota himpunannya itu lebih dari 5, bisa diteruskan ke bawah, dijumlahkan sendiri segitiga Pascalnya. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan bagian dari A sama dengan anggotanya ada AB. Jadi kalau kita hitung, anggota himpunannya ada 1, 2, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau kita cari dengan perhitungan, jumlahnya 2 pangkat 2. 2 artinya 2 kali 2, berarti 4. Nah, kita lihat di segitiga Pascalnya. Kalau anggota himpunannya 2,
Berarti lihat lurusan yang ada angka 2. Yang ada angka 2 ini 1, 2, 1. Jumlahnya adalah 4. Dari segitiga Pascal tadi, kita peroleh di N yang kedua atau N sama dengan 2, itu tadi 1, 2, dan 1. Nah, dari 1, 2, dan 1 ini, kita kelompokkan ini 0, selalu dimulai dari 0, kemudian 1, 2. Apa 0, 1, dan 2 ini? Ini adalah jumlah elemen. Yang ini juga ada 1 elemen dan 2 elemen. Jadi kita patokan dulu ke yang pertama. Untuk yang 0 elemennya itu selalu himpunan kosong ya. Kemudian untuk yang terakhir itu selalu himpunan awal. Himpunan awalnya tadi apa? Himpunan awalnya adalah A, itu anggotanya A dan B. Jadi kita tinggal salin saja himpunannya A dan B di sini. Nah, untuk yang satu anggota gimana? Untuk yang satu anggota kita buat masing-masing di sini satu anggota, karena ada 2 kita buat menjadi 2. A, kemudian satu lagi di sini B. Nah, di sini tadi jumlahnya kita harus berapa? 1, 2, 1, tadi jumlahnya harus 4. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Berarti himpunan bagiannya sudah cukup 4. Setelah di himpunan bagian ada yang namanya himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa adalah gabungan dari himpunan bagian. Sehingga kita buat tetap dalam kurung kurawal, kita salin dari awal dari himpunan kosong, kemudian himpunan A, kemudian himpunan B, dan yang terakhir himpunan A, B di sini di dalamnya. Kita buat lagi terakhir kurung kurawalnya. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan bagian dari A di mana anggotanya adalah 1, 2, dan 5. Dari anggota A itu N-nya ada 3 buah. Nah, kita akan menentukan jumlah himpunan bagiannya dengan menggunakan rumus, yaitu 2 pangkat N menjadi 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, kita lihat ke segitiga Pascal. Di segitiga Pascal ini kita lihat deretan angka yang ada angka 3-nya. Jadi patokannya kalau N-nya 3, kita lihat deretan yang ada angka 3, kalau 2 kita deretan yang ada angka 2, dan seterusnya. Nah, dari sini ada 1, 3, 3, 1. Kalau kita jumlahkan, hasilnya juga sama dengan 8 seperti perpangkatan yang sudah kita cari tadi. Dari deretan angka tadi, kita peroleh dari segitiga Pascal 1, 3, 3, 1. Sehingga sama seperti tadi kita kelompokkan ke masing-masing jumlah elemennya dari 0 elemen, 1 elemen, 2 elemen, dan 3 elemen. Jadi di sini untuk yang 0 elemen selalu himpunan kosong. Kemudian yang terakhir ingat selalu himpunan awal. Himpunan awalnya tadi apa? 1, 2, dan 5. Nah, kita baru bahas ke yang satu elemen. Satu elemen dari yang himpunan awal tadi kita pisah-pisahkan. Ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 5. Nah, yang 2 itu kita kombinasikan dari yang himpunan awal tadi. Yang pertama ada 1 dan 2. Kemudian ada 1 dan 5. Kemudian bisa juga ada 2 dan 5. Bu, bagaimana jika ada 2, 1, Bu? Nah, di sini 1, 2, dan 2, 1 itu sama, sehingga tidak perlu ditulis banyak 2 kali. Sehingga bisa kita tulis di sini, tadi jumlahnya
adalah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah benar. Berarti kita bisa membuat himpunan kuasanya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa sama dengan dalam kurung kurawal dari awal himpunan kosong 1, 2, 5, kemudian yang 2 elemen lagi 1, 2, 1, 5, kemudian 2, 5, dan yang terakhir itu 1, 2, 5. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.